Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat jasmani dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan kali ini, izinkan kami menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Teori Akuntansi Positif, yang beranggotakan Raden Roro Santi Rahmawati, David Xavier Timotius Sohendra, Rezi Hidayati, Rizky Kurnia Putra, dan Lina Febiana. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori akuntansi yang diampu oleh Ibu Ika Wulandari. Tanpa panjang lebar, materi pertama akan disampaikan oleh teman saya David Xavier Timotius Sohendra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian definisi, perbandingan, tujuan, sampai dengan kontribusinya. Baik, di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang definisi teori akuntansi positif. Jadi sebenarnya teori akuntansi positif ini merupakan teori yang berupaya untuk menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan dan pemahaman untuk menghadapi kondisi tertentu di masa yang mendatang. Jadi teori ini berprinsip bahwa dan juga beranggapan bahwa tujuan dari akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi di masa yang akan datang. Karena itu banyak sekali perusahaan yang memakai ini untuk memprediksi prinsip-prinsip terbaik di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, itu adalah perbandingkan dengan akuntansi normatif. Karena seringkali teori akuntansi positif ini sering dibandingkan dengan akuntansi normatif. Perbandingan mereka itu hanya sedikit saja, yaitu di mana tujuan dari akuntansi normatif itu untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan dalam akuntansi dan berdasarkan dengan teori dan juga prinsip ideal. Namun kalau akuntansi positif itu berfokus terhadap apa yang harus dilakukan dalam praktik tanpa melihat hal-hal normatif. Itu yang perbedaannya dan juga perbandingan dari akuntansi normatif dengan juga akuntansi positif. Lalu tujuannya? Tujuan itu dari teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan, lalu juga untuk memprediksi, lalu untuk memberikan alasan-alasan terhadap praktik-praktik yang diamati dan juga dihadapi para pebisnis, akuntan, dan juga setiap emiten dan juga entitas yang menggunakan akuntansi. Jadi untuk menjelaskan, memprediksi, dan juga menjelaskan praktik-praktik itu. Dan tujuan dari teori akuntansi ini juga adalah untuk memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi. Jadi juga memberikan sumbangsih bagi teori akuntansi. Lalu kontribusinya terhadap dunia akuntansi. Lalu yang pertama, menghasilkan pola sistematik dalam pemilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik terhadap pola tersebut. Lalu yang kedua, memberikan kerangka yang jelas dalam memahami akuntansi. Yang ketiga, menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. Lalu selanjutnya, itu menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan-pilihan akuntansi, dan juga mendorong riset yang relevan di mana akuntansi menekankan pada prediksi dan penjelasan terhadap fenomena akuntansi. Nah, itu bagian dari saya. Selanjutnya bagian asumsi dan prinsip, dan bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lina. Baik, saya akan menjelaskan asumsi dan prinsip. Pertama, asumsi. Teori akuntansi positif didasarkan pada asumsi bahwa manusia dan organisasi bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka. Kemudian prinsip utama teori akuntansi positif adalah efisiensi pasar, biaya transaksi, dan teori keagenan. Selanjutnya, hipotesis akuntansi positif. Hipotesis bonus. Manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang memaksimalkan kompensasi mereka. Pada hipotesis ini, perusahaan cenderung memilih
prosedur akuntansi dengan perusahaan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan mereka mendapatkan kenaikan bonus pada periode yang dilaporkan. Dikarenakan tingkat laba yang dihasilkan seringkali dijadikan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan kinerja. Dampak pada proses akan terjadi penurunan laba dan penurunan bonus yang akan dilaporkan pada masa mendatang dengan faktor-faktor lain yang sama. Manajer yang memiliki kontrak bonus berbasis kinerja akan cenderung memilih metode akuntansi yang meningkatkan pendapatan jangka pendek agar bonus mereka lebih tinggi. Kebijakan ini dapat meningkatkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga dapat mengakibatkan masalah dalam jangka panjang, seperti penurunan kepercayaan investor. Selanjutnya, hipotesis utang. Manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang meminimalkan kemungkinan pelanggaran perjanjian utang. Kebijakan akuntansi sering dipengaruhi oleh struktur utang perusahaan. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi resiko pelanggaran perjanjian hutang. Terdapat beberapa contoh dari hal tersebut, yakni perusahaan dengan banyak hutang menggunakan metode akuntansi konservatif untuk menampilkan angka keuntungan yang lebih rendah, sehingga membatasi kemungkinan pelanggaran perjanjian hutang yang biasanya didasarkan pada rasio keuangan tertentu. Dalam ceteris paribus, manajer perusahaan yang mempunyai equity yang besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan earning untuk periode mendatang ke periode sekarang. Dengan memilih metode akuntansi yang dapat memindah pengakuan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang, maka perusahaan akan mempunyai equity yang kecil. Seperti yang diketahui bahwa banyak perjanjian hutang mensyaratkan peminjam untuk mematuhi atau mempertahankan rasio hutang atas modal, modal kerja, ekuitas pemegang saham, dan lain-lain. Selama masa perjanjian, jika perjanjian tersebut dilanggar, perjanjian hutang mungkin memberikan penalti, seperti kendala dalam dividen atau pinjaman tambahan. Selanjutnya, hipotesis biaya politik. Manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang meminimalkan biaya politik. Perusahaan besar yang terlihat sangat menguntungkan mungkin menjadi target regulasi atau tekanan politik. Oleh karena itu, perusahaan tersebut cenderung menggunakan kebijakan akuntansi yang mengurangi pelaporan laba untuk menghindari perhatian negatif. Perusahaan besar mungkin menggunakan metode depresiasi yang agresif untuk mengurangi laba yang dilaporkan, sehingga tampak kurang menguntungkan dan mengurangi rasio regulasi tambahan atau pajak yang lebih tinggi. Kebijakan ini membantu perusahaan menghindari biaya politik dan regulasi yang dapat membebani operasi mereka. Dalam ceteris paribus, semakin besar biaya politik perusahaan, semakin mungkin manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laporan earning periode sekarang ke periode mendatang. Hipotesis ini berdasarkan asumsi bahwa perusahaan yang biaya politiknya besar lebih sensitif dalam hubungannya untuk mentransfer kemakmuran yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang biaya politiknya kecil. Dengan kata lain, perusahaan besar cenderung lebih suka menurunkan atau mengurangi laba dilaporkan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Santi. Pengujian validasi empiris terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, formulasi hipotesis, di mana teori akuntansi positif memformulasikan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Yang kedua, pengumpulan data. Data empiris dikumpulkan untuk menguji kevalidan hipotesis. Dan yang ketiga yaitu analisis dan interpretasi.
di mana hasil pengujian empiris dianalisis dan diinterpretasikan untuk memahami praktik akuntansi. Selanjutnya, kekuatan penjelasan akuntansi positif. Yang pertama, pemahaman praktik akuntansi, di mana teori akuntansi positif mampu menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang ada di organisasi. Kedua, implikasi kebijakan, di mana temuan dari teori akuntansi positif dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan. Ketiga, yaitu kontribusi akademis. Teori akuntansi positif telah memperkaya disiplin ilmu akuntansi dengan pendekatan empiris yang kuat. Selanjutnya, implikasi untuk pelaporan keuangan terdiri atas 3, pengungkapan, kepatuhan, dan pengambilan keputusan. Untuk komponen pengungkapan, dalam konteks teori akuntansi positif mengacu pada proses di mana perusahaan menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan. PAT berpendapat bahwa pengungkapan dilakukan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama mengurangi asimetri informasi, yang kedua menurunkan biaya keagenan, yang ketiga regulasi dan kepatuhan. Komponen yang kedua yaitu kepatuhan, di mana manajer cenderung memilih kebijakan akuntansi yang meminimalkan biaya politik dan kepatuhan regulasi. Kepatuhan ini merujuk pada sejauh mana perusahaan memenuhi aturan dan standar akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur seperti Komite Standar Akuntansi Keuangan atau International Financial Reporting Standards. Kepatuhan ini terdiri atas 3 hal. Yang pertama, pemilihan kebijakan akuntansi, di mana manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang memaksimalkan utilitas mereka sendiri. Ini bisa berarti memilih metode yang akan menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik atau mengurangi pajak yang harus dibayar. Yang kedua yaitu pengaruh kontrak dan politik, di mana keputusan kepatuhan tidak hanya didorong oleh peraturan, tetapi juga oleh kontrak, misalnya perjanjian pinjaman yang terkait dengan rasio keuangan tertentu, dan tekanan politik seperti lobby untuk mempengaruhi standar akuntansi demi keuntungan tertentu. Berikutnya yaitu perubahan standar, di mana mencakup bagaimana perusahaan merespon perubahan standar akuntansi. Teori akuntansi positif mencoba memprediksi perubahan ini berdasarkan motif ekonomi dan politik perusahaan. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, di mana laporan keuangan yang disusun berdasarkan teori akuntansi positif dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengambilan keputusan dalam konteks teori ini berkaitan dengan bagaimana informasi akuntansi digunakan oleh manajer, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan ekonomi. Terdapat 3 komponen. Yang pertama, informasi untuk manajemen, di mana manajemen menggunakan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan internal seperti anggaran, penilaian kinerja, dan perencanaan strategis. Keputusan ini dipengaruhi oleh bagaimana laporan keuangan disusun dan diinterpretasikan. Kedua yaitu reaksi pasar, di mana PAT mempelajari bagaimana pasar bereaksi terhadap pengumuman informasi keuangan. Hal ini melibatkan analisis bagaimana harga saham bergerak sebagai respon terhadap pengungkapan informasi baru serta bagaimana informasi ini mempengaruhi keputusan informasi. Yang ketiga yaitu negosiasi kontrak. Informasi akuntansi digunakan dalam negosiasi kontrak seperti perjanjian utang atau kompensasi eksekutif. Keputusan yang diambil dalam negosiasi ini dapat dipengaruhi oleh cara informasi disajikan dan dipahami oleh pihak yang terlibat. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rezi Hidayati. Baik, terima kasih Santi. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu keunggulan akuntansi positif. Pertama, pendekatan empirisnya yang menggunakan data dan bukti nyata meningkatkan keakuratan dan relevansi hasil analisis. Ini memungkinkan para peneliti dan praktisi untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi berdasarkan fakta yang terobservasi, bukan hanya teori atau asumsi. Kedua,
Objektivitas akuntansi positif adalah keunggulan lainnya karena pendekatan ini bersifat netral dan non-normatif. Akuntansi positif tidak memberikan penilaian moral atau etika, tetapi fokus pada apa yang benar-benar terjadi di dalam praktik akuntansi. Hal ini membantu menciptakan pemahaman yang jelas dan tidak bias tentang bagaimana praktik akuntansi dijalankan. Yang terakhir, kemampuan prediktifnya juga menjadi salah satu keunggulan utama. Akuntansi positif dapat memprediksi bagaimana perusahaan akan bereaksi terhadap perubahan standar atau regulasi akuntansi, yang sangat berguna bagi regulator dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini juga membantu dalam memahami perilaku manajerial, khususnya melalui penerapan teori agensi yang menjelaskan hubungan antara manajer dan pemilik serta bagaimana informasi akuntansi digunakan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan konflik kepentingan. Selanjutnya, kelemahan dari akuntansi positif. 1. Terlalu fokus pada prediksi dan kurang pada normatif. Akuntansi positif lebih berorientasi pada memprediksi perilaku daripada menetapkan standar atau norma bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Berarti, tidak memberikan panduan mengenai praktek akuntansi yang ideal atau etis. 2. Terlalu sederhana dan kurang memperhatikan kompleksitas realitas. Pendekatan ini sering menggunakan model yang sederhana untuk membuat prediksi yang mungkin tidak menangkap kompleksitas dan variasi dalam praktik bisnis nyata. Hal ini dapat mengakibatkan hasil yang kurang akurat atau relevan dengan kondisi sebenarnya. 3. Sulit diinterpretasikan dan diaplikasikan. Hasil dari penelitian akuntansi positif bisa sulit untuk dipahami dan diterapkan oleh praktisi akuntansi karena sering menggunakan metode statistik dan ekonomi yang kompleks. 4. Potensi digunakan untuk manipulasi. Karena fokus pada apa yang ada dan bukan apa yang seharusnya, pendekatan ini bisa disalahgunakan untuk membenarkan praktik-praktik yang tidak etis atau manipulatif dalam akuntansi. 5. Keterbatasan data yang tersedia. Penelitian dalam akuntansi positif sangat bergantung pada data empiris yang tersedia. Keterbatasan dalam akses atau kualitas data dapat mempengaruhi keakuratan dan validitas hasil penelitian. Dan yang terakhir, biaya penelitian tinggi. Melakukan penelitian empiris yang berkualitas dalam akuntansi positif sering memerlukan sumber daya yang besar, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya yang bisa menjadi kendala bagi peneliti. Materi selanjutnya, kritik dan keterbatasan akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Rizky. Kritik dan keterbatasan dalam teori akuntansi positif. Kritik. Teori akuntansi positif telah dikritik karena terlalu berfokus pada kepentingan manajer dan mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Keterbatasan dalam teori akuntansi positif terbatas dalam menjelaskan praktik akuntansi yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya. Pengembangan lebih lanjut terkait teori akuntansi positif diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami praktik akuntansi dalam konteks yang lebih luas. Kesimpulan, akuntansi positif merupakan pendekatan dalam akuntansi yang berfokus pada penjelasan dan prediksi praktik-praktik akuntansi berdasarkan bukti empiris. Berbeda dengan akuntansi normatif yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan, akuntansi positif berusaha memahami apa yang benar-benar terjadi tanpa memberikan penilaian moral atau etika. Akuntansi positif tidak hanya membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan teori-teori baru dalam ilmu akuntansi. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manajerial dan dampak regulasi, akuntansi positif memainkan peran penting dalam menciptakan praktik akuntansi yang lebih transparan dan efektif. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam hal penyampaian baik dalam bahasa maupun materi yang disampaikan kurang tepat. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.